Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam dunia kerja, biasanya mereka yang berkelakuan baik, berprestasi, dan taat aturan akan lebih mudah beroleh kesempatan untuk diangkat atau dipromosikan guna menduduki jabatan tertentu. Posisi yang tinggi juga menuntut tanggung jawab baru. Rupanya, hal serupa juga berlaku bagi dalam kehidupan orang percaya di hadapan Tuhan. Seseorang dapat diangkat Tuhan memegang kepercayaan tertentu ketika dia hidup taat di hadapannya. Kepercayaan tersebut merupakan sebuah berkat sekaligus tanggung jawab. Kita bisa diangkat lebih tinggi oleh Tuhan untuk menikmati berkat dan menyalurkan berkat ketika kita hidup taat. Ulangan 28 ayat 13-14 memberi kita dorongan untuk hidup taat agar kita diangkat dan menikmati berkat. Renungan kali ini saya beri judul, Yang Taat, Yang Diangkat. Salah satu berkat yang dicatat Musa jika Israel mau taat terdapat dalam Ulangan 28 ayat 13, yakni bahwa Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Sebaliknya, dalam Ulangan 28 ayat 43-44 memberikan kontras untuk ayat 13 bahwa bangsa lain akan menjadi kepala dan Israel akan menjadi ekornya jika Israel hidup tidak taat. Menjadi kepala berarti menjadi pemimpin, orang yang memutuskan dan memetakan arah, sedangkan ekor hanya mengikuti. Kepala memutuskan kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan, sedangkan ekor tidak menentukan apa-apa. Sebagai kepala, Israel akan menjadi penanggung jawab, membuat keputusan dan mengatur jalannya sendiri di bawah berkat dan perlindungan Tuhan. Jika sebagai ekor, Israel akan bergantung pada belas kasihan bangsa lain yang akan mengontrol dan mengatur mereka. Posisi sebagai kepala terkait dengan misi Israel bagi bangsa-bangsa, di mana keunggulan dan berkat pada Israel akan menjadi jembatan berkat bagi bangsa-bangsa lain untuk mengenal Allah. Ayat 12 menyebut bahwa Israel akan diberkati dalam pekerjaan sehingga mampu juga memberi pinjaman kepada bangsa lain. Orang percaya di dalam Kristus pun disebut keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita juga bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, salah satunya diangkat oleh Tuhan dengan reputasi tertentu. Misalnya dalam pekerjaan, kita diangkat untuk mengepali bidang tertentu, atau dalam pelayanan, kita diangkat Tuhan menjadi leader untuk ladang pelayanan tertentu. Namun harus diingat bahwa tujuan kita diangkat dan diberkati bukan untuk kesenangan dan kepuasan kita, tetapi sebagai sarana untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 13 dan 14 mencantumkan dua kata apabila yang menunjukkan adanya syarat ketaatan sebagai jalan beroleh berkat. Apa saja bentuk ketaatan yang menjadi syarat kita diangkat untuk menikmati dan menyalurkan berkat? Yang pertama, melakukan firman Tuhan dengan setia, ada di ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Musa hendak menekankan bahwa syarat pertama jika umat Tuhan mau diangkat menikmati berkat adalah melakukan firman Tuhan dengan setia. Frase mendengarkan firman Tuhan bukan dimaksudkan untuk sekedar mendengar, tetapi mendengar untuk melakukan. Nats juga membubuhkan kata setia. Mengapa? Ada kecenderungan bahwa umat Tuhan melakukan firman Tuhan secara total pada saat kasih mula-mula saja, atau ketika moodnya sedang baik-baik saja. Seiring berjalan waktu, gairah itu pudar, jadi suam-suam kuku yang tadinya menggebu-gebu, lama-lama hilang seperti debu. Itu sebabnya kesetiaan atau konsistensi dalam melakukan firman Tuhan sangat ditekankan. Bila kita sulit menikmati berkat atau mendapat kepercayaan tertentu, bisa jadi kita selama ini jadi pelaku firman yang mudi di saat-saat tertentu. Tuhan tidak akan mempercayakan berkat atau posisi tertentu kepada orang yang tidak setia atau konsisten. Berkat tersebut tidak akan berguna di tangan orang semacam itu. Kesetiaan dalam melakukan firman bisa jadi indikator kesetiaan dalam mengelola berkat Tuhan. Mari kita jadi orang percaya yang setia melakukan firman Tuhan. Jangan pilih-pilih
dalam mentaati firman. Jangan hanya mau melakukan apa yang sesuai dengan selera kita. Kita harus taat meski berat dan tidak menyenangkan. Karena dengan kesetiaanlah Tuhan akan menilai kita layak diangkat dan mendapat berkat. Yang kedua, menjauhkan segala jenis berhala, ada di ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Musa hendak menekankan bahwa syarat kedua jika umat Tuhan mau diangkat menikmati berkat adalah menjauhkan segala jenis berhala. Frase Allah lain menunjuk kepada sesembahan lain atau berhala. Nats juga menyebut penyembahan berhala sebagai tindakan menyimpang dari kehendak Allah. Mungkin saudara berpikir bahwa saudara sudah meninggalkan kepercayaan atau tradisi ritual lama. Saudara bisa berkata bahwa tidak bermain kuasa kegelapan. Tapi ingat, berhala atau ilah lain bukan hanya tentang tradisi ritual atau okultisme. Apapun di dunia ini yang menggeser Tuhan dari tahta hati saudara, itulah berhala. Hal yang paling bermakna di dunia ini selain Tuhan, itulah berhala. Sesuatu yang bisa membuat Anda mengesampingkan Tuhan, itulah berhala. Pekerjaan, kesibukan, kekayaan, hobi, komunitas, bahkan mungkin ponsel, semua itu bisa jadi berhala ketika semua itu menggeser posisi Tuhan dari tahta hati saudara. Tuhan tidak akan mempercayakan berkat atau posisi tertentu kepada orang yang hatinya mendua, bahkan tidak menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan yang utama dalam kehidupannya. Jangan lengserkan Tuhan dari tempat yang semestinya di hati kita. Pastikan Dia yang bertahta dalam segala aspek kehidupan kita. Apapun yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Maka jangan sampai itu semua menjadi jerat yang justru menjauhkan kita dari Dia. Waspadai segala hal yang berpotensi menjadi berhala dan kembalilah mengutamakan Tuhan. Bila kita setia kepada Dia tanpa mendua, niscaya kita diangkatnya dan menikmati berkat-berkatnya. Saudara ingat, kisah Yusuf adalah budak yang dipromosikan jadi penguasa di Mesir. Yeftah, anak broken home yang dipromosikan jadi hakim di Israel. Daud adalah pengembala yang dipromosikan jadi raja di Israel. Esther adalah buangan yang dipromosikan jadi ratu di media Persia. Lihat bagaimana Tuhan mengangkat seseorang untuk menikmati dan menyalurkan berkat. Kita pun bisa juga demikian, dengan dua syarat yang Nats ajarkan. Yang pertama, melakukan firman Tuhan dengan setia, menjauhkan segala jenis berhala. Amin. Stay safe, stay strong. Tuhan memberkati kita semua.